Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Indah Sari Purnami dengan NIM 2517051145. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Inyoman Tike selaku dosen pengampu mata kuliah agama Hindu. Soal pertama, seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahmawidya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Nah, menurut saya konsep Brahman sebenarnya tidak harus bertentangan dengan sains. Brahman bisa dipahami dipahami sebagai realitas tertinggi atau sumber dari segala sesuatu. Dalam sains, kita juga mengenal konsep hukum alam atau energi yang mengatur dalam alam semesta. Jadi, Brahman bisa dilihat sebagai prinsip dasar yang melandasi semuanya. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, sedangkan Brahmawidya mencoba menjawab kenapa itu ada. Jadi keduanya itu bisa saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Nomor 2, seorang pengusaha muda sukses secara materi, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan. Nah, menurut saya kasus pengusaha ini itu menunjukkan ketidakseimbangan hidup. Ia sudah berhasil dalam hal arta atau materi, tetapi melupakan dharma sebagai dasar hidup. Nah, itu mengakibatkan muncul konflik dan menyebabkan seorang pengusaha ini itu kehilangan arah hidupnya. Nah, seharusnya arta dan kama itu dijalankan sesuai dharma, sehingga hidup tetap dapat dalam keseimbangan. Untuk mencapai tujuan akhirnya itu moksa. Jadi penting untuk tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga nilai moral dan spiritualnya. Yang nomor 3, di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Jelaskan makna pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Nah, menurut saya pancayatnya itu sebenarnya bukan sekedar upacara, tetapi juga bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan, sesama, leluhur, dan alam. Mungkin bagi generasi muda sekarang upacara itu bisa terasa berat atau memakan waktu, tetapi kalau dipahami maknanya lebih dalam, yaitu itu penting untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Menurut saya cara meyakinkan generasi muda adalah dengan misalkan menjelaskan nilai-nilai di balik upacara-upacara tersebut. Nah, bukan hanya menunjukkan ritualnya, tetapi juga menjelaskan nilainya agar pemahaman kita itu bisa lebih terbuka mengenai upacara, dan mungkin pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tidak mengubah
makna yang sudah ada gitu. Nomor 4, seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Nah, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Tokoh seperti Rama dan Krishna memang sering dianggap mitos, tetapi sebenarnya mereka mengandung pesan moral yang masih relevan sampai sekarang. Konsep Awatara bisa dipahami sebagai cara Tuhan hadir ketika nilai kebenaran atau dharma itu mulai runtuh di muka bumi. Nah, Tuhan hadir itu untuk mengembalikan keseimbangan agar tidak terus ada kerusakan yang lebih besar lagi. Kalau dilihat lebih dalam, Rama itu melambangkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan pada Dharma. Sedangkan Krishna menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menghadapi situasi hidup yang kompleks. Selain itu, orang suci di zaman sekarang juga masih sangat bisa menjadi contoh nyata. Perbuatan yang bisa diteladani misalnya, hidup sederhana walaupun mempunyai pengaruh besar, mengajarkan kebaikan tanpa pamrih, membantu sesama tanpa membeda-bedakan, serta tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Mereka juga biasanya disiplin dalam sembahyang atau meditasi, menjaga ucapan, dan tidak mudah terpancing emosi. Dari situ terlihat bahwa ajaran tidak hanya ada dalam cerita, tetapi juga benar-benar bisa dipraktikkan. Jadi yang penting bukan sekedar percaya atau tidak, tetapi bagaimana kita meniru nilai yang baik dan perilaku baik lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu. Banyak orang sekarang itu memang melihat yoga hanya sebagai olahraga. Padahal dalam ajaran Hindu itu yoga bisa dimaknai, makna dari yoga itu ada lebih dalam lagi, lebih luas. Yoga itu mencakup latihan, bukan hanya mencakup latihan fisik saja, tapi juga pengendalian pikiran dan juga spiritual. Jika hanya fokus pada gerakan tubuh, manfaatnya bisa jadi terbatas, dan seharusnya yoga juga melibatkan konsentrasi dan kesadaran diri sehingga bisa membantu mengurangi stres secara lebih mendalam. Nomor 6, seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Jelaskan makna Gayatri mantra dan praktik Gayatri sadhana yang benar. Menurut saya, Gayatri mantra itu tidak cukup kalau hanya dihafalkan saja, tetapi harus benar-benar dipahami maknanya. Intinya kita memohon pencerahan agar pikiran kita jadi lebih jernih dan bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau hanya dibaca rutin tanpa mengerti artinya, rasanya itu kurang terasa manfaatnya. Yang penting itu bukan seberapa sering kita mengucapkannya, tetapi bagaimana kita menghayatinya. Jika dibaca dengan fokus dan kesadaran, biasanya pikiran itu jadi lebih tenang dan kita juga lebih mudah mengontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi praktik
yang benar itu bukan sekedar rutinitas, tetapi benar-benar disertai dengan pemahaman dan perasaan. Nomor 7, seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada. Nah, menurut saya, untuk menjelaskan kembali keyakinan tentang karma dan reinkarnasi atau punarbawa, kita perlu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Saat seseorang mengalami musibah, itu sangat wajar jika muncul keraguan dalam diri, karena saat itu kita hanya melihat kejadian itu saja, lalu kita hanya berfokus pada kejadian itu saja. Nah, dalam konsep karma pala, setiap perbuatan itu pasti ada hasilnya, tetapi tidak selalu langsung terlihat. Bisa saja nanti terlihatnya di kehidupan selanjutnya, atau intinya tidak langsung terlihat saat ini. Bisa juga terlihat saat ini, tetapi ada juga yang di kehidupan selanjutnya. Tuh. Ada proses yang kadang membutuhkan waktu lama, bahkan bisa melampaui satu kehidupan. Disinilah konsep punarbawa menjelaskan bahwa kehidupan itu berlanjut, sehingga hasil dari karma itu bisa terjadi di kehidupan berikutnya. Menurut saya cara mudah memahaminya itu bisa dengan analogi menanam benih. Jika kita ingin menanam benih, kan benih itu tidak langsung tumbuh saat itu juga. Pasti ada waktu untuk benih itu agar tumbuh. Nah, begitu juga dengan karma, ada proses yang tidak selalu terlihat langsung. Menurut saya, pemahaman ini bukan untuk menyalahkan orang yang mengalami musibah, tetapi untuk membantu melihat bahwa hidup adalah perjalanan yang panjang. Dengan begitu kita bisa melihat lebih menerima keadaan dengan tetap berbuat baik dan tidak kehilangan harapan, agar harapan itu tidak putus begitu saja. Nomor 8, dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial dan satu lagi melalui meditasi. Jelaskan konsep catur marga. Apakah kedua cara tersebut sama-sama benar? Nah, menurut saya, dalam ajaran Hindu memang ada beberapa jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti Bhakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Dalam kasus ini, satu, mendekatkan diri melalui pelayanan sosial itu Karma Marga, dan dengan meditasi itu Raja Marga. Jadi dua orang ini melakukan Karma Marga, satunya melakukan Karma Marga dan satu lagi Raja Marga. Jadi orang tersebut sebenarnya sama-sama benar, hanya caranya saja yang berbeda. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda. Ada yang lebih cocok membantu orang lain secara langsung, ada juga yang lebih nyaman lewat meditasi dan pengendalian dirinya sendiri. Yang penting keduanya itu tetap dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak menyimpang dari dharma. Jadi bisa disimpulkan kalau tidak ada satu jalan yang paling benar untuk semua orang. Selain tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semua jalan itu sama-sama baik dan bisa dipilih sesuai dengan diri masing-masing. Namun alangkah baiknya jika keempat jalan itu dijalankan dengan seimbang, seperti Bhakti, Jnana, Karma, dan Raja itu dijalankan dengan seimbang.
antara Tuhan, sesama, maupun alam, seperti itu. Nomor 9, seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu. Nah, menurut saya, jujur pribadi saya juga hanya mengandalkan media sosial dan saya belum pernah untuk membaca kitab seperti Weda atau Bhagavad Gita. Tetapi jika dilihat lagi, menurut saya itu memahami ajaran Hindu memang tidak cukup kalau hanya dari media sosial, karena informasinya itu sering tidak lengkap atau kadang juga bisa salah. Kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita tetap menjadi sumber utama yang lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di era digital seperti ini, teknologi yang sebenarnya sangat membantu untuk belajar, tapi kita juga harus bisa memilih mana yang benar dan salah. Kita harus bisa bersikap kritis agar tidak nanti ajaran itu menyimpang seperti itu. Penting juga untuk membandingkan informasi dan tidak langsung percaya. Tapi kalau bisa, belajar dari guru atau sumber yang memang memahami ajaran tersebut agar ajaran itu agar lebih meyakinkan saja, seperti itu sih menurut saya. Jadi teknologi itu boleh dipakai, tetapi tetap harus bijak dalam menyaring informasinya, seperti itu. Nomor 10, seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan serada. Nah, dalam kasus pelajar ini menunjukkan bahwa kecenderungan akademik saja memang tidak cukup. Ia mungkin pintar secara teori, tetapi belum menerapkan nilai dharma seperti kejujuran dan sikap hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Selain itu, ia juga belum mampu mengendalikan diri seperti yang diajarkan dalam konsep yoga dan kepercayaannya. Dan kepercayaannya atau serada juga belum benar-benar kuat. Sebaiknya, ajaran Hindu tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan rasa hormat benar-benar dijalankan, maka itu akan membentuk karakter yang lebih baik. Bukan hanya menjadi seseorang yang pintar, tetapi juga menjadi seseorang yang memiliki etika. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.